Jasa Keuangan mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih menghantui perekonomian dan pasar keuangan Indonesia sehingga membuat dana asing kabur dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Dan di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian ini, saat ini kami sudah tersambung dengan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Aditya Suara. Pak Mirza, apa kabar Pak? Selamat siang, terima kasih Sabrina. Baik-baik. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung di Money Talk CNBC Indonesia. Tentunya pertanyaan pertama, perekonomian global Pak Mirza ini masih dipengaruhi kondisi meningkatnya ketidakpastian dari higher for longer, suku bunga di bank sentral, maupun juga kita ketahui ada peningkatan tensi geopolitik dengan perang di sejumlah wilayah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana evaluasi bulanan OJK terhadap stabilitas dan daya tahan industri jasa keuangan sampai November ini? Ya, terima kasih Sabrina. Jadi memang Indonesia ini kan bagian dari sistem keuangan global ya. Jadi memang kita apa yang terjadi di global itu pasti mempengaruhi kondisi pasar keuangan Indonesia gitu. Jadi memang kalau kita lihat sekarang di global itu secara ekonomi ini Amerika ini ekonominya masih kuat ya, relatif kuat. Padahal suku bunganya sudah naik dari 0,25% 2 tahun yang lalu ke 5,25. Nah, kalau ekonomi Tiongkok sebenarnya sudah melemah dan ekonomi Eropa juga sudah melemah bahkan cenderung inflasi. Sehingga karena ekonomi Amerikanya masih kuat, eh, itu yang tadi disebut oleh Safrina bahwa Bank Sentral Amerika itu statement-statementnya itu masih hawkish gitu sehingga besar khawatir ada kenaikan suku bunga sehingga memang kemarin itu ya terjadi tekanan pressure di berbagai negara emerging market termasuk Indonesia. Tapi terakhir kan pada waktu Dewan Gubernur Federal Reserve membuat peraturan minggu lalu itu eh, ya statementnya kan tidak naik suku bunganya dan statementnya itu lebih diartikan bahwa kemungkinan suku bunga Amerika tidak naik lagi sehingga kita lihat memang pressure outflow berkurang dan kita lihat juga kurs rupiah beberapa hari ini juga kuat begitu, Safrina. Baik, dan dalam hal ini secara umum bagaimana pandangan Anda terhadap kinerja industri jasa keuangan di Indonesia? Apakah kondisinya relatif aman dari dampak gejolak perekonomian global tersebut, Pak Mirza? Ya, kalau di Indonesia ini kan majority sektor keuangan kan masih dikuasai oleh dana perbankan ya. Jadi memang perbankan kita harus lihat situasinya seperti apa. Data-datanya cukup baik. Jadi kalau perbankan itu kredit perbankan itu masih tumbuh year on year itu sekitar 9% gitu. Dan juga kalau kita lihat likuiditas perbankan itu memang tidak dibandingkan 2 tahun lalu memang mungkin likuiditas agak berkurang, tetapi situasinya masih lebih liquid ya dibandingkan misalnya sebelum pandemi. Biasanya kami memakai ukuran itu misalnya alat liquid terhadap DPK. DPK itu dana pihak ketiga. Jadi kalau sebelum pandemi itu tahun 2019 itu alat liquid terhadap DPK itu sekitar 2%. Pada saat pandemi itu kan likuiditas banyak ya karena bank sentral mengucurkan likuiditas ke pasar itu pada waktu itu sampai ke 35%. Saat ini tuh angkanya di 26%. Jadi sebenarnya likuiditas masih sangat naik, lebih baik daripada situasi sebelum pandemi. Tapi memang kalau dibandingkan 2 tahun lalu memang likuiditasnya berkurang, tetapi situasinya masih sangat baik terkait likuiditas. Jadi kredit bagus, likuiditas oke, kredit bermasalah juga yang kita sebut sebagai non-performing loans. Kalau 1 tahun yang lalu September 2022 itu 2,8%, sekarang 2,4% di September 2023. Jadi kredit bermasalah juga cukup baik Baik. turunannya. Gitu.
Baik, kondisi perbankan masih baik. Mungkin kita beralih ke industri pasar modal, Pak Mirza, yang juga mencatatkan kinerja yang terus meningkat. Karena kalau kita lihat datanya, jumlah penghimpunan dana per Oktober sudah mencapai 204 triliun rupiah. Ini melebihi target di tahun ini yang sebesar 200 triliun rupiah. Nah, apakah menurut Anda ini menjadi bukti bahwa kondisi ekonomi global tidak berpengaruh terhadap pasar modal Indonesia sebagai emerging markets dan bukti bahwa sebenarnya pasar modal Indonesia ini masih sangat menarik bagi investor, Pak Mirza? Silakan, Gini, Pak. jadi kalau pasar modal dari sisi penghimpunan dana, OJK itu pada awal tahun ya memperkirakan penghimpunan dana itu sekitar 200 triliun. Nah, so far itu sampai Oktober itu sudah berhasil pasar modal itu menggalang 204 triliun. Gitu. Dan ada emiten baru itu 68 emiten baru. Jadi dari sisi eh, capital raising itu sebenarnya sudah mencapai target dan masih ada dalam pipeline itu masih ada 97 lagi 97 aktivitas untuk capital raising di 2023 ini di dalam pipeline-nya. Tapi memang dari sisi likuiditas perdagangan saham itu memang kalau dibandingkan situasi pada saat pandemi itu kan likuiditas perdagangan saham sempat mencapai 23 triliun per hari. Nah, saat ini memang perdagangan saham itu sekitar 10 triliun per hari. Nah, ini memang yang kita memang harus ya usahakan supaya bisa berjalan. Mudah-mudahan di tahun 2024 itu betul inflow bisa masuk lebih banyak lagi di pasar saham. Baik, Pak Mirza, terima kasih Mungkin tadi banyak. saya belum Silakan, Pak. Nah, saya belum menyebut tentang industri keuangan non bank. Jadi kalau industri keuangan non bank itu yang besar itu kan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu tumbuhnya kredit dari lembaga pembiayaan itu 15%, mendekati 16%. Jadi lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit bank yang 9% gitu. Jadi lembaga pembiayaan juga cukup baik tumbuhnya itu tahun ini. Itu Sabrina. Baik, terima kasih banyak paparannya juga Pak Mirza. Nah, saya mungkin akan sedikit touch base lagi kembali ke industri perbankan. Tadi Anda sampaikan bahwa industri perbankan di Indonesia tetap kokoh di tengah kondisi situasi global yang masih kental, ditandai dengan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Nah, kebijakan apa yang selama ini sudah secara konsisten terus dikemukakan, ditetapkan oleh OJK untuk menjaga industri perbankan di Indonesia tetap resilient, Pak Mirza? Ya, jadi kalau ya masyarakat memperhatikan kebijakan-kebijakan OJK, bukan hanya di perbankan, tetapi kalau diperhatikan memang kelihatan sekali bahwa saat ini OJK sedang melakukan penguatan pengawasan, ya, penguatan governance di industri jasa keuangan. Jadi memang kebijakan-kebijakan yang terbit itu adalah penguatan tata kelola, misalnya penguatan tata kelola baik itu di perbankan maupun di industri pasar modal maupun di industri keuangan non bank. Penguatan risk management, nah, itu juga kebijakan-kebijakannya juga terbit. Penguatan permodalan itu juga ada di IKNB, ada juga di perbankan. Jadi memang karena kami percaya bahwa kalau permodalan kuat, kalau kuat, kalau risk management kuat, maka sistem keuangan kita itu akan resilient ya jika ada guncangan-guncangan. Dan kita perlu sektor jasa keuangan yang tata kelolanya baik, risk manajemennya baik, karena sektor jasa keuangan itu kan mengelola dana publik, begitu. Begitu Sabrina. Baik, terima kasih Pak Mirza dan mungkin sedikit review saja Pak. Kita juga menerima data bahwa kredit perbankan tetap tumbuh begitu baik. Ini di September sekitar 9%. Mungkin bisa dielaborasikan Pak, sektor apa saja yang berkontribusi paling besar dan apakah hingga akhir tahun ini untuk kredit sendiri akan
prospeknya terus bertumbuh positif? Eh, Gini, kalau kita lihat ekonomi Indonesia, ya tadi saya sampaikan bahwa ekonomi dunia ini eh, Amerikanya masih strong, tetapi China atau Tiongkok itu sudah melemah dan Eropa melemah. Tapi Indonesia ini pertumbuhan ekonominya relatif baik. Memang angka kuartal 3 yang kemarin dipublikasikan itu kan angkanya sekitar 4,94 kalau tidak salah ya PDB. Eh, tapi kalau kita bandingkan misalnya pertumbuhan ekonomi yang melambat di Thailand, di Malaysia, di Singapura, maka perlambatan ekonomi growth di kuartal 3 di Indonesia itu dari 5,0 ke 4,94 ya sebenarnya relatively masih sangat resilient. Nah, sektor apa yang tumbuh? Datanya sih menunjukkan bahwa sektor pertambangan karena harga-harga mining ya, Ya. itu in the last 2 years kan cukup meningkat pesat walaupun sekarang menurun sehingga sektor pertambangan itu kreditnya itu tumbuh sekitar 23% dan juga sektor transportasi tumbuh 11%. Nah, sektor transportasi ini juga banyak tertolong karena sekarang kan digital ekonomi segala kan banyak juga aktivitas-aktivitas yang terkait dengan transportasi dan juga orang juga sudah melakukan aktivitas fisik sehingga juga transportasi juga recovery dengan cukup baik. Dan termasuk juga ekonomi yang tadinya banyak tergantung oleh pariwisata seperti di Bali dan daerah-daerah wisata yang lain. Kelihatan sekali ada pick up ya, dan juga perbaikan dari kredit bermasalah di perbankan Indonesia dan juga di sektor-sektor yang tadinya kredit bermasalahnya 2 tahun lalu cukup tinggi tapi sekarang membaik dengan cukup signifikan.